Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Sirul Asrar. Sisa videonya. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mu'alif kitab Sirul Asrar, yakni Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan nanti juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab Sirul Asrar. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila hadratil sultanil awliya sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslus sabi'u, pasal 7. Fi bayanil azkari, menjelaskan tentang al-azkari, zikir. Faqad hadallahu dzakirina, faqad hada, telah memberi petunjuk, siapa? Allahu Allah, az-zakirina, kepada orang-orang yang gemar berzikir.
biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wadhkuruhu, wadhkuru, dan berzikirlah kalian hu, kepada Allah, kama, sebagaimana Allah hadakum, telah memberi petunjuk kum, kepada kalian, ila marotibi, sampai pada tingkatan zikrikum, zikir kalian, waqala, dan telah bersabda siapa an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, afdhalu, kalimat yang lebih utama, ma, apa, aqulu, yang aku ucapkan, ana, aku, wama, dan apa, qalahu, yang diucapkan, an-nabiyuna, oleh para nabi, min qabli, sebelum aku, la ilaha illallah, adalah kalimat la ilaha illallah, falikulli, setiap makomin, level zikir, martabatun, memiliki martabat, ya, tingkatan-tingkatan, khosotun, khusus, imma, baik, jahron, yang jahar, ya, zikir jahar, zikir yang dikeraskan, atau khofiyatan, zikir khofi, fal awwalu, pertama-tama, hadahum, Allah memberi petunjuk kepada mereka, ila zikril lisani, dengan zikir lisan, summa, kemudian,
ila zikrin nafsi, dengan zikir nafas, summa kemudian ila zikril qalbi, dengan zikir kolbu, summa kemudian ila zikrir ruh, dengan zikir ruh, summa kemudian ila zikri sirri, dengan zikir sir, summa kemudian ila zikril khafi, dengan zikir khafi, summa kemudian ila zikri akhfal khafi, dengan zikir akhfal khafi. Jadi khafi itu khafi rahasia, ya, di atasnya sir, rahasianya lagi di atasnya khafi, namanya akhfal khafi. Ya, saya jelaskan dulu. Ini membahas zikir, ya. Bapak Ibu kan sudah banyak saya kasih zikir. Itu dikoleksi apa diamalkan? Ya lumayan lah dikoleksi nanti untuk anak cucu ini loh. Dulu Mbah ini ngaji Sirul Asror. Jadi ini ada tingkatan zikir, ya. Yang pertama zikir asma, kedua zikir sifat, ya. Kemudian ketiga zikir zat. Dulu kan sudah saya ajarkan zikir tasawur. Masih ingat zikir tasawur? Gimana zikirnya? Coba kalau sering dizikirkan. Murid itu kalau ditanya langsung ingat berarti diamalkan. Ya, tasawuf amali berarti tasawuf yang diamalkan, praktis. Nah, kalau Bapak Ibu mengamalkan zikir tasawur dulu, ya habis zikir ini, terus zikir tasawur, zikir ini, begitu ada kalimat ayo kita zikir tasawur, kan langsung ingat, toh? Ini nggak ada yang ingat sama sekali yang di majelis. Zikir tasawur, ya. Sudah nggak ingat? Tangannya begini-begini kalau nggak ingat itu. Supaya diingatkan oleh Allah, kalau barangnya hilang, tangannya digini-gini. Dulu saya ajarkan wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ila akhir. Terus zikir la ilaha illa huwar rahmanu ar-rahmanu apa? Jalla jalaluhu. Terus kemudian la rahmana illallah, la rahima illallah. Masih ingat? Nah, jadi itu sudah terpendam memori macam-macam di dalam otak. Nah, setelah diambil klik kata sandinya, codingnya, baru oke Gus ingat. Nah, zikir saja nggak ingat, bagaimana ingat Allah? Yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir di sini, pertama tingkatan zikir itu zikir asma. Ya, zikir asma itu dengan menggunakan 99 asma Allah. Dulu kan sudah saya ajari. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikil qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu kan asmaul husna. Kalau dizikirkan ya Rahmanu Jalla Jalalu, ya Rahimu Jalla Jalalu. Ya. Kemudian dengan zikir asma itu Bapak Ibu boleh minta apapun kepada Allah. Kalau lagi miskin, ya
Lagi butuh uang, ya ingat Allah yang maha kaya. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Ghaniyu ya Hamid. Itu tingkatan zikirnya seorang hamba yang levelnya rendah, tapi dibolehkan seperti itu. Kemudian kita zikir ya, zikirnya ditingkatkan lagi pada zikir sifat. Kalau sudah mulai ngajinya tasawuf, ya zikirnya sifat. Tahu kan sifat-sifatnya Allah? Nah, kalau saya dulu di MI belajar Allahu wujud, qidam baqo, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat kudrat iroda. Kalau nggak hafal dipares di bawahnya tiang bendera, kakinya diangkat satu. Dulu anaknya dihukum gurunya begitu karena nggak hafal Aqidatul Awam, pulang dikaploki sama bapaknya, ditempeleng bapaknya. Kalau sekarang gurunya yang dilaporkan polisi. Nah, akibatnya kenapa? Kita walaupun nggak hafal pada waktu sekolah MI dulu, tapi kan sekarang bermanfaat itu ketika mau menuju Allah. Sifatnya Allah kan Allah berkuasa. Ketika zikiri Allah, kekuasaanmu. Kan gitu kalau sudah kita ngajinya tasawuf, ya Allah takdirmu. Kenapa kamu bicara takdir? Ya Allah takdirmu. Nggih Gusti, karena saya terlilit hutang. Ya Allah takdirmu, kalau nggak kau takdirkan saya nggak punya hutang. Ya Allah takdirmu. Kenapa kau tadi ya Allah takdirmu hari ini saya jualan laku semuanya, kan itu takdirnya Allah. Nah kalau sudah tahu sifat-sifatnya Allah kan, kalau tahu dari kecil maksudnya kan tinggal waktu zikir kan, zikir sifat. Ya Allah takdirmu, ya Allah kekuasaanmu. Dapat nikmat yang luar biasa banyak ya mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah kekuasaanmu luar biasa. Seharusnya saya itu nggak mungkin bisa seperti ini. Kan nggak mungkin bisa ngaji Sirul Asrar terus bisa ngaji Allah kekuasaanmu. Ya atas kekuasaan Allah kan kita bisa ngaji Sirul Asrar, berarti itu sudah mulai paham tasawuf. Ya Allah ilmumu. Nah, sekarang kan tahu macam-macamnya zikir ya karena ilmunya Allah. Ya Allah ilmumu. Ya Allah kehendakmu. Walaupun ngajinya agak telat ya, tapi karena dikehendaki Allah untuk mengetahui sirul asrar, ya Allah kehendakmu ya. Nah sekarang kalau Allah tidak maha mendengar, tidak ditempelkan ke telinga kita kan nggak bisa mendengar, walaupun ini sound system saya keraskan. Ya Allah pendengaranmu, ya Allah pendengaranmu. Budi, budek dikit sudah ke THT. Ya kalau kuping kita budi, budek dikit, bukan Pak Budi di Tangerang ya. Artinya kita akan mensyukuri nikmat ya Allah pendengaranmu. Ketika tahu tetangganya menggosip kita, ya ngomong ya Allah pendengaranmu. Ya, didengarkan tentang sesuatu yang tidak nikmat pun, ya Allah pendengaranmu. Yang menyenangkan juga sama, ya Allah pendengaranmu. Ketika mata ini bisa melihat, ya bisa ngaji nulis, ya Allah penglihatanmu. Pernah begitu? Ketika makan enak, ya Allah nikmatmu, ya Allah. Nah, itu namanya cirinya wali Allah. Ya sudah tahu zikir asma, zikir sifat. Makanya ketika makan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah nikmatmu. Makan lagi ya Allah nikmatmu. Kata Nabi, kalau ada orang yang diberi nikmat Allah langsung seketika itu ingat, itu cirinya wali abdal. Gampangannya nggak usah abdal-abdal, tingkatan wali banyak. Pokoknya itu cirinya wali Allah, ya Allah.
Terus ditanya, zikir tasawur ingat? Nggak ingat, terus dikasih kuncinya. Oke Gus, ingat. Ya Allah, kalammu apa? Mulutku dibicarakan oleh Allah. Tadi kan belum dibuka itu mulut sama Allah. Ya Allah, kalammu. Ya. Jadi itu zikir asma dan zikir sifat. Zikir sifat ini ya bisa dizikirkan bagi orang yang sudah pernah belajar tauhid atau teologi. Yang termasuk tadi Allah wujud, kita mbako sampai terakhir ya. Ya walaupun kitabnya tipis, harganya cuma 5.000 ya sangat bermanfaat untuk ma'rifatullah kita. Tapi kan saya nggak harus mengajarkan kembali lagi ke MI, enggak ya. Ini kan kita mengajarkannya ya harus naik grade-nya. Nah, kemudian yang ketiga ini zikir zat yang disampaikan Nabi di sini, min qabli la ilaha illallah. Berapa yang saya ajarkan zikir la ilaha illallah? Lah 166 kali. Ya. Itu kata Nabi kalau 166 kali kita ketika zikir zat itu sudah tidak ada permintaan apa-apa, yang diingat hanya Allah. Minta surga ya tidak, minta ridho ya tidak, Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah itu sudah tidak, ya, pokoknya tidak minta apa-apa, yang diingat hanya Allah. Minta maghfirah ya tidak, ya, pokoknya nggak minta apa-apa. Selama masih minta apa-apa namanya belum zikir. Oh, masih digandeng-gandeng. Ibaratnya orang tua kamu katanya kangen papa, gak taunya sampai di rumah kan minta uang lah, minta inilah ya. Itu namanya bukan zikir zat. Jadi zikir masih ada embel-embelnya, berarti belum zikir zat. Zikir zatnya para nabi dan rasul itu dengan kalimat zikir la ilaha illallah ya. Jadi nanti prakteknya kalau sudah zikir la ilaha illallah, sudah yang diingat jangan maghfirahnya, surganya, nerakanya, ridhonya sudah nggak ada. Terus habis ngaji tanya, guru ini bagaimana? Boleh kita tambahin karena kita akan mengingat Allah supaya kita kaya. Yaitu namanya belum ingat Allah, relasinya masih selain Allah. Ya. Ini zikirnya para sufi, cukup 166 kali, tapi bobotnya beribu-ribu kali dibanding dengan zikirnya orang awam, karena tidak ada permintaan lagi la ilaha illallah. Jadi nikmati 166 kali dengan tidak minta apa-apa, la ilaha illallah. Kalau masih minta apa-apa, berarti derajat makom kita, martabat kita diturunkan oleh Allah. Berarti belum layak jadi sufi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Doa terakhir, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya nggak apa-apa kalau kelasnya seperti mereka yang seperti itu. Ini karena ini yang menyampaikan ini adalah Nabi sendiri, sudah kalau sudah ada permintaan apa-apa. Ini zikirnya para sufi. Jadi 3 tingkatan zikir itu Bapak Ibu harus ingat-ingat ya, zikir asma, zikir sifat, zikir zat. Kalau ingin zikir seperti para nabi dan rasul ya la ilaha illallah tanpa permintaan, yang diingat adalah Allah. Kita lanjutkan wa amma dzikrul lisani.
Adapun zikir lisan, wa amma zikrul lisani, adapun zikir lisan, faka'annahu, dia berfungsi bidzalika, sebagai faka'annahu bidzalika, dia berfungsi sebagai yudzakirul qalba, yudzakiru, pengingat, al qalba, hati. Jadi kita ya tetap zikir lisan, karena kadang hati kita kan lalai, ghaflah. Manasia, apa yang dilupakan, min zikrillahi ta'ala, dari zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi itu zikir lisan tujuannya untuk mengingatkan kalbu kita yang lalai, yang ghaflah. Wa amma zikrun nafsi, adapun zikir nafas, fahuwa, adalah zikru, zikir ghairi masmu'in, yang tidak bisa didengar, bil hurufi, dengan huruf, wasauti, dan suara, bal, tetapi, masmu'un, hanya bisa didengar, bil hissi, dengan indera, wal harokati, dan gerakan, fil batini, di dalam batin. Ya, kalau zikirnya nafas itu tidak bisa didengarkan orang lain, telinga kita pun tidak bisa mendengar, yang bisa mendengar adalah indera kita. Gimana prakteknya? Kan sudah kita ajarkan zikirnya dengan la ilaha illallah, ya, kemudian ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini ridhaka wa mahabbataka wa marifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Tawajjuh. Sudah diam, jadi nggak ada yang bisa mendengarkan, telinga kita nggak mendengarkan, yang mendengarkan indera kita dari dalam kolbu ini dipancarkan kepada telinga kita. Jadi telinga tidak mendengar dari luar, tapi mendengarnya dari dalam. Kan sudah latihan tahu zikir nafas, tawajuh ke sebelah kiri, di bawahnya puting susu, sudah kan? Nah, jadi itu yang dimaksud fil batini, ya, gerakan fil batini di dalam batin, hanya batin kita. Sama halnya kita begini, ada orang lewat terus tidak mengenakan, atau orang itu mengenakan, terus dalam hati kita ngomong,
Orang seperti itu aja pakai emas-masan, wih banyak sekali di tangannya, geremeng kan di dalam hati kita. Itu aja sombong. Nah, itu yang bisa mendengar kita. Makanya di ayat Quran itu kan Allah menjelaskan, aku ini menutupi aib-aibmu. Coba itu suara hati kita kalau nggak ditutup oleh Allah, semua orang dengar. Okay. Jangan bisa mendengarkan suara hati saya, pasti berantem. Ya pasti berantem. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu menjelaskan, maka akulah yang menutupi aibmu. Bukan kok aib itu habis nyuri, habis ini, enggak. Ya itu termasuk aib ini yang di sini ngomong-ngomong itu. Ngomongnya di dalam batin itu. Orang pelit amat aja nggak pelit. Loh, itu kalau didengarkan orang kan loh, berantem. Ya, makanya yang bisa mendengarkan adalah batin kita, kemudian batin memancarkan ke telinga kita. Tapi telinganya orang lain tidak mendengar karena dipancarkan ke telinga kita saja. Kalau dari luar kita mendengar, orang lain juga bisa mendengar. Tapi kalau yang dari dalam tidak bisa. Wa amma dzikrul qalbi, adapun zikir kolbu atau hati, fahuwa adalah mulahadzatul qalbi, mulahadzatu untuk menggali al qalbi hati. Ma fi dhamirihi, ma apa yang fi terkandung di dalam dhamirihi, fi dhamirihi terkandung di dalamnya, ma fi dhamirihi apa yang terkandung di dalamnya, minal jalali wal jamali, min termasuk al jalali jalal atau kebesaran Allah, wal jamali dan jamal atau keindahan Allah. Jadi kalau zikir kolbu ini kita kan zikir terus dalam hati Allah, Allah, Allah. Nah, kemarin ada orang kesini tanya ke saya siang-siang, Gus, bagaimana cara zikir di dalam hati? Kamu tadi kesini naik apa? Saya naik mobil. Selama naik mobil hatimu bicara apa? Ya bicaranya ngalor ngidul. Ya kalau naik mobil, kiaman wakudan, ya duduk, berdiri, melaku, ngalor ngidul, ngetan ngulon, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, ya sambil nyetir, kamu lafalkan la ilaha illallah atau Allah dalam hati. Ya. Nah, itu biasakan. Kalau seorang yang belajar tasawuf, perjalanan kalau sendiri audionya dimatikan, yang dinyalakan tasbih gini ya, Allah 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 Allah, tapi di dalam hati, bukan musiknya aku rapopo rapopo ndasmu dari Prabowo. Ya, jadi kita naik motor ya sama, hanya bedanya kan yang dinaiki saja, kendaraannya sama ya, naik motor sambil mengantar barang dagangan ya Allah 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 Allah, menggali terus hatinya Allah Allah ya.
Jangan hanya dipahami sempit, zikir itu duduk sambil bersila menghadap kiblat. Macul di sawah ya sama, drog Allah. Kalau saya macul drog ya sallallahu alaihi Muhammad, drog sallallahu alaihi Muhammad. Bedeti ayam ya sallallahu alaihi Muhammad, berapa bulunya? Dikalikan 10. Kalau bulunya 100 ya dikalikan 10 berapa? 1000. Terus yang dibeda dibubuti ayamnya 10, berarti dapat 10.000 sholawat. Kenapa bertani tidak berkah? Karena orang dulu kalau mencangkul tanahnya dia drop, alhamdulillah, drek, subhanallah, lagi sallallahu alaihi Muhammad. Ngadu roti ya gitu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Gak ngadu roti sambil besungnya becucu nih, roti ini gak mekar. Sama bakul tahu itu berantem sama istrinya, tahunya gak jadi, kayak semekar tahunya itu. Dan saya kalau beli tahu di Pak Tamin di depan itu, tahu atas Pak Tamin, mari tukar tabe bujumu. Enggak Gus, mati budal isu gak oleh. Nah, sama itu bisa dilihat. Nah, peternak ya sama. Karena itu apa? Peternak itu, petani peternak kan sama. Itu ada ruhnya enggak tanaman kita? Terus hewan yang kita ternak ada ruhnya enggak? Itulah nanti zikir ruh sambil kita melepas ikan lele, patin di kolam ya. Subhanallah, ya Allah ini ruhnya ada. Ruhmu ada pada lele saya. Jangan kau tinggalkan ruh ini dari lele-lele yang saya masukkan ke dalam kolam. Nah itu kalau orang sufi kan begitu. Ya Allah, saya nanam terong, nanam ini, hidup dan matinya dia adalah ruhmu. Jika dia bisa hidup karena ruh. Tapi yang nanam juga gitu. Allah, gejik ya Allah. Orang gejik grundelai, panas-panas, apa ya arek ngongkon nang sawah. Orang ngerti aku mari tuku apa? Make up skincare sing glowing. ya harusnya begitu. Kalau nyemprot Gus, istighfar. Ya nyemprot apa ya izin Allah ya Allah, karena dia mengganggu tanaman yang kau titipkan kepadaku, aku mau izin aku semprot ini hamanya. Kalau Bapak Ibu seperti Nabi Ayub, kamu jangan pergi, belum waktunya pergi, malah disuruh makanin semuanya. Tapi Nabi Ayub apa? Nabi Yusuf. Ya. Jadi kalau sudah bisa kita melakukan zikir di hati yang sesungguhnya, maka kita bisa melihat jalal dan jamalnya Allah. Saya dari Badas ke Kediri, rumah Kediri yang di kota, naik mobil pelan-pelan. Saya di mobil itu baca sholawat naria itu dapat 100-200 kali kok. Gak pernah pergi kemana gitu dari Ngoro ke Jombang. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qadwa tangfarin. Kan enggak tahu. Dicoba loh. Dari kue ke Badas ke puskesmas baca sholawat dapat berapa sambil naik motor. Enggak naik motor terus HP-nya ditaruh sini ngomong aja. Terus ada mobil lewat enggak tahu diserempet, cilaka. Kita lanjutkan wa amma natijatu dzikrir ruh. Wa amma adapun natijatu tujuan. Ya, adapun tujuan zikrir ruh. Fahuwa adalah musyahadatu penyaksian, ya musyahadah
Anwaru cahaya, tajalliyatis sifati, tajalli, masih ingat tajalli manifest, tajalliyatis sifati, tajalli sifat, ya. Jadi kita zikir ruh itu supaya kita bertajalli. Mata kita bisa melihat itu karena apa? Karena Allah mentajallikan kemaha melihatannya di mata kita. Kalau tidak bertajalli, maka mata kita walaupun sehat menurut dokter mata, kita nggak bisa melihat. Kenapa orang stroke jalannya nggak bisa normal? Karena kemaha kuatannya Allah tidak bertajalli pada orang itu. Makanya kalau ngaji Ihya Ulumuddin itu dijelaskan oleh Imam Ghazali, kalau tangan kanan itu tidak bisa bergerak, orang sekarang kan stroke, itu berarti ruh yang ada, ruhnya Allah yang ada di tangan itu tidak ada, karena sudah diambil oleh Allah, Allah nggak bertajalli. Walaupun dikasih alat supaya bisa bergerak-gerak, ini tetap tidak bisa bergerak, baterainya habis. Ya. Kemudian kalau Allah tidak mentajallikan kemaha melihatannya, mata kita walaupun sehat tidak bisa melihat. Ya, akhirnya kan ditutupi oleh Allah. Terus dibawa ke dokter. Wah, ini katarak Pak, Bu, ini harus dioperasi Pak. Dioperasi katarak tambah tidak bisa melihat. Terus dengar orang yang gagal operasi katarak, terus orang yang sama katarak yang mau berangkat takut karena temannya gagal, tapi yang satu berhasil. Yang berhasil itu berarti Allah masih mengizinkan kemaha melihatannya bertajalli di mata orang yang berhasil. Bukannya nggak berhasil dokter itu, karena kemaha melihatannya Allah tidak ditajallikan di matanya. Jadi ini fungsinya zikir ruh. Akhirnya mengetahui sifat-sifatnya Allah. Kita berjalan, yang berjalan adalah Allah. Kita melihat itu sebenarnya yang melihat adalah Allah. Kita dipinjami bisa melihat. Kita mendengar ini karena dipinjami Allah sifatnya yang kemaha mendengaran. Wa ma dzikrus sirri, adapun zikir sirri, fahuwa adalah muraqabatu, mendekatkan diri, muka syafatul asroril ilahiyati, muka syafatu untuk membuka al asrori rahasia-rahasia, al ilahiyati, ilahiyah atau ketuhanan. Ya, kalau zikir sir yang saya ajarkan hanya di hati Allah, 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 sampai dada kita itu bisa duk kelihatan gitu loh, gerak duk. Itu berarti zikir sirnya sudah berhasil duk ya. Jadi ini untuk mukasyafatul asraril ilahiyah. Jadi ini untuk membuka rahasia-rahasia ketuhanan. Ya. Jadi nanti perhiasan spiritualnya Allah bisa kita lihat. Perhiasan spiritualnya malaikat ya bisa kita lihat. Perhiasan spiritualnya jin ya bisa kita lihat. Kemudian yang namanya catatan yang rahasia ya bisa kita lihat. Catatan rahasia itu apa kalau Quran? Namanya Lauh Mahfuz, ya bisa kita lihat.
Tinggal masuk perpus saja, tinggal lihat catatan-catatan itu. Ya. Jadi itu fungsinya zikir sir. Latihan dulu zikir sir, Allah, Allah, Allah. Ya, kalau sambil naik kendaraan, sambil berjalan ya Allah, Allah. Di dalam hati langsung Allah, Allah. Gak usah pakai tasbih, dikira orang soleh nanti Allah, Allah. Sampai ngoreksi soal ujian, Allah, Allah. Sama jualan di pasar, Allah, Allah. Gak usah. Saya gak merekomendasikan begitu. Nanti iblis malah membisiki kita. Tasbihnya yang kenceng kalau muter Allah, 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 Allah. Gak usah, iblis itu orang paling pinter tuh, ya. Nanti kita dijerumuskan. Gak usah, biasa-biasa aja latihan Allah, Allah, Allah. Wa amma zikrul khawfi, adapun zikir khawfi, jadi sir itu rahasia, di atasnya sir namanya khafi, ya, rahasia, di atasnya lagi yang sifatnya rahasia. Wa ma zikrul khafi, adapun zikir khafi, wa huwa adalah muaqibatu, fokus untuk atau fokus pada, muaqibatu fokus, ya, anwari cahaya, ya, fokus pada cahaya, jamalid dzati, keindahan zat, al-ahadiyati, yang maha esa atau maha esa, fi maq'adi sidqin, fi pada maq'adi tempat, sidqin yang disenangi Allah. Jadi zikir khafi itu zikir, ya, yang fokus pada cahaya keindahan zatnya Allah yang Maha Esa. Ini yang disenangi Allah di dalam tempatnya. Di mana arsnya Allah? Arsnya Allah itu ada di kalbunya manusia, maka zikirnya di dalam kolbu, dalam kolbunya manusia. Kolbu itu tempat cahaya. Nah, karena al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, ilmu itu ya adanya di kolbu. Al ilmu fis sudur, yang mengolah ilmu kita adalah otak kita, tapi sumber ilmunya ada di dalam kolbu. Kalau kolbu kita gelap, maka ilmu kita nggak bisa terang, nggak bisa kita mempelajari dengan mudah. Ya. Makanya namanya maq'adi sidqin. Wa amma zikrul akhfa, adapun zikir akhfal khafi, akhfal khafi jadi sir, khafi jadi akhfal khafi, jadi lebih siri lagi. Fahuwa adalah, jadi wa ma zikru akhfal khafi, adapun zikir akhfal khafi, bahwa adalah an-nazru, untuk melihat, ila haqiqatil haq, ya, ila pada haqiqatil haqqi, hakikat, ya, hak al hakul yakin, hakikat hakul yakin. Wala, dan tidak ada yatolihu, seorang pun yang dapat melihat, wala, tidak ada yatolihu alaihi, seorang pun yang dapat melihatnya. Jadi yatolihu alaihi, ya. Ghairullahi ta'ala,
selain Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa innahu, maka sesungguhnya Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah, ya'lamu sirra, mengetahui asirra, yang sirri atau rahasia, wa akhfa, dan yang lebih rahasia. Wa dzalika, dan itulah ablahu, tujuan, kulli, semua, awalimi, kosmos, kosmos, ingat kosmos, ingat Magicom, kosmos, ingat masa, ingat kosmos. Dulu kan iklannya begitu ya, ingat masa, ingat kosmos. Apa sih artinya kosmos itu? Jadi kalau disebut kosmos, berarti alam yang meliputi alam semesta yang bersifat makro, ya, makrokosmos dan mikrokosmos. Penjelasannya nanti ngaji filsafat kosmologi. Ya, kulli awalimi, setiap atau semua kosmos, wa anha, dan menjadi tujuan akhir, kulli, semua, maqasidin, tujuan. Oke, nanti kalau Allah sudah bertajalli kepada kita, kita akan disingkapkan semua tabir-tabir yang selama ini, nah, yang selama ini kita penasaran. Terus dibukakan tabir oleh Allah, karena kita sudah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin. Biasanya ditandai oleh Allah, karena tempat ini diduduki oleh Kanjeng Nabi, tempat yang disukai oleh Allah. Terus Bapak Ibu dijumpai oleh Kanjeng Nabi. Ketika dijumpai ngomong sama saya dijumpai Kanjeng Nabi, Gus gimana? Ya harus zikir wirid. Ya kalau begitu saya minta dituliskan zikir wiridnya. Ya tidak semudah itu. Untuk melakukan zikir wirid itu harus ngaji dulu supaya tahu kenapa kok harus zikir itu 166. Kenapa zikir itu 66 kali, 165? Kan ada yang 166 juga, la ilaha illallah. Ada 165. Ada yang 1000. Ada yang 100.000. Itu fi maq'adi sidqin, ya namanya kalau di Quran fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin, artinya di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Nah, itu di surat Al-Baqarah ayat 55. Kalau sudah seperti itu, alamat orang yang sudah seperti itu, karena sudah dijumpai Nabi, derajatnya akan diangkat menjadi walinya Allah. Tapi tinggal kuat enggak dijadikan wali.
Jadi wali kota malah digugat balik karo wargane gara-gara ndodok pintu. Lapor ke Polda, lho itu jadi walinya Gusti Allah begitu. Tapi di dunia ada walinya wakilnya Allah itu malah korupsi. Apalagi wakil rakyat, ini nggak usah heran. Ini kalau kita belajar ilmu tasawuf, wong wakilnya Tuhan yang di dunia itu aja korupsi. Bagaimana wakil rakyat? Wakilnya kita itu, kalau korupsi ya nggak usah heran, nggak usah panas dingin, nggak usah bully. Wakilnya Tuhan yang di bumi siapa? Tuhan yang maha adil itu namanya Al-Hakim. Hakim aja korupsi 60 miliar, 80 miliar, 100 miliar. Itu wakilnya Tuhan aja korupsi. Apalagi wakil kita yang namanya wakil rakyat korupsi. Orang tasawuf nggak bikin pusing seperti itu. Jadi nggak usah heran. Ya, kalau kita belajar tasawuf nggak usah heran ada begitu. Wakilnya Tuhan aja korupsi, apalagi wakilnya rakyat. Kemudian ada orang yang mengaku jadi agen Tuhan di muka bumi, ya nggak usah heran. Kita untuk menuju ke Allah nggak perlu bantuan orang lain. Yang penting kita tahu ilmunya bisa sampai kepada Allah. Karena Allah itu fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi tujuan semuanya di situ. Jadi orang yang dijumpai oleh Nabi walaupun hanya di dalam mimpi, itu pertama prosesnya dalam mimpi dulu. Ya, nanti kalau sudah dalam mimpi berkali-kali kok dia memahami isyarah dari Nabi, baru nanti Nabi akan menjumpai secara langsung. Ya, yakbotan dengan terjaga. Diimpeni bolak-balik kok gak respon, ya gak diimpeni lagi. Gak akan dijumpai. Karena apa? Fi maqadisidkin inda malikin muqtadirin ini nanti akan diajak Nabi ke satu tempat yang disukai oleh Allah. Karena zikir kita, bukan karena yang lain. Jadi ini karena zikir kita. Nah, akhirnya orang ini menjadi wali Pasuruan. Wali Pasuruan. Tahu Pasuruan? Tahu makna kata Pasuruan? Kabupaten Pasuruan tahu? Jadi dari kata suruh, orang yang disuruh itu menjadi Pasuruan. Kalau punya teman namanya Rewang, kalau yang dijadikan teman apa namanya? Prewangan. Tapi orang Jawa kalau nyebut prewangan berarti namanya Khodam Jin. Gendruwo, tuyul itu prewangan orang Jawa. Ya makanya jangan menyalahgunakan bahasa. Bahasa itu prewangan. Ini loh prewangan saya. Kita kan punya pembantu di rumah itu, tukangnya penyuci ikut kita. Itu namanya kan rewang. Berarti dia namanya apa? Prewangan. Kalau dia yang kita suruh-suruh namanya Pasuruan. Kalau yang nyuruh namanya apa? Pesuruh. Orang suka nyuruh. Makanya dinamakan Pasuruan. Itu dulu makanya orang dijuluki Pasuruan itu wali suruhannya Allah, walaupun profesinya dia bukan jadi kiai, bukan jadi ulama. Biasanya malah profesinya menjadi yang lain, bukan menjadi ulama. Ini itu enggak. Nah, itu yang dimaksud di surat Al-Baqarah yang 55 fi maqadisidkin tadi. Okay. Jadi orangnya akhirnya tertarik zatnya dengan zatnya Allah. Okay. Zikir di dalam hati itu nggak bisa berhenti Allah. Mulut kita berhenti, hati itu terus Allah. Ya. Nah, cirinya kalau ingin fi maqadisidkin inda malikin muqtadirin, ini saya kasih cerita. Dulu di zaman Nabi masih sugeng, masih hidup, ya.
ada sahabat-sahabat Nabi yang masih belum akil balik, yaitu Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau-beliau inilah yang masa kecilnya sebelum akil balik sudah dibaiat oleh Nabi. Nah, setelah dibaiat ditalkin oleh Nabi. Nah, kemudian Nabi wafat. Nah, beliau-beliau inilah yang melanjutkan pelajaran spiritualnya Nabi. Maka nanti kalau bertorikot dilihat itu sanatnya, ada nggak salah satu di antara 4 ini? Kalau tidak ada salah satu di antara 4 ini, jangan diikuti. Karena ini codingnya kita usul kepada Allah. Kalau tidak ada ini berarti bukan torikot, tapi cuman latihan spiritual, latihan zikir wirid untuk kejadukan, kesaktian, ya, bukan torikoh. Ini torikah menuju Allah. Nah, yang ditunjuk setelah Nabi wafat itu Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian sama Sayyidina Hasan Husain, sama bapaknya. Makanya kalau mempelajari toriko, lihat sanatnya, lihat silsilahnya kemana. Oh, ada ini Sayyidina Ali, ada Hasan Husain, terus siapa di waktu ini ada anaknya, ya sampai Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, ya, Ali Ridho, Ali Reza dan sebagainya. Oh, berarti masih nyambung itu yang ditalkin Nabi pada waktu masih belum akil balik. Kalau cari guru mursyid yang sanatnya seperti itu. Ya. Jadi silahkan cari torikot apapun, yang penting 4 tadi ada di antara sanad toriko. Jadi kalau sudah ketemu itu berarti dia layak menjadi seorang mursyid, mursyid pembimbing, ya, mursyid pembimbing. Tapi bukan didewakan ya namanya pembimbing. Tapi sekarang ya repot, semuanya itu serba kepentingan, ya, serba kepentingan. Kalau Fir'aun dulu mengaku jadi Tuhan karena apanya? Karena aku. Kalau Syekh Siti Jenar mengaku Tuhan karena apa? Karena akunya sudah hilang, bedanya. Kalau Fir'aun akunya yang ada, Tuhannya tidak ada, maka Fir'aun ngaku Tuhan. Kalau Syekh Siti Jenar, ya, akunya tidak ada, menghilangkan aku, yang ada hanya Tuhan. Itu bedanya. Bisa paham ini? Kalau Fir'aun itu mengaku Tuhan karena akunya masih tersimpan di dalam dirinya Fir'aun. Kalau Syekh Siti Jenar karena akunya sudah dihilangkan, yang ada di dalam kalbunya tinggal Allah. Makanya dia musyahadahnya, melihatnya hanya Allah. Syekh Lemah Abang tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Mana Allah? Aku pengen ketemu Allah. Allah nggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Nah, kalau nggak belajar tasawuf kan bingung. Jadi karena pencapaiannya orang-orang yang gemar dengan zikir, ya, nanti bisa melakukan zikir sirri, khofi, ya. Sebenarnya yang saya ajarkan ke Bapak Ibu itu sudah mencakup sirri, khofi, dan hafal khofi sudah. Cuman tidak saya namai yang jelimet-jelimet supaya nggak bingung. Kalau saya namai, kalau ini zikir tasawur aja sudah jelimet. Apa ya tasawur? Ya pernah sih saya diajarkan, pernah. Prakteknya gimana? Lupa saya. Ya maklum lah, sudah 80 tahun. Pembelaannya kan begitu, apologinya. Kalau belajar filsafat ya, bisa ditebak pembelaannya, apologinya. Terus apologi yang lain, ngapunten Gus, maaf Gus, nggak bawa kacamata Gus. Terus dibidik dari tadi, nanti dia suruh jadi imam. Tapi dia sudah pengalaman, kacamatanya ditinggal di mobil. Maaf Gus, nggak bawa kacamata, jadi nggak kelihatan saya Gus. Gapal Gus.
Nah, itu namanya apologi dalam filsafat. Oke, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Ya, masih ada yang bertanya dulu di sini. Oke. Menyelidiki duduk bersila tangan pandangan ke atas. Dengan cara-cara seperti ini dapat berhasil. Ternyata ya, ini ada pertanyaan. Saya sudah mengamalkan banyak zikir, tapi saya kok nggak bisa zikirnya, belum bisa. Ini tadi saya Abdul Qadir Jailani sudah menjelaskan, ketika melakukan zikir yang diingat adalah Allah, yang diingat jangan zikirnya. Lah, kadang-kadang intensitas kita kalau belajar filsafat kan ada intensitas itu namanya. Ingat Allahnya paling beberapa detik, tek tek tek, habis itu hilang lagi, tek tek tek, ingat hilang lagi. Makanya ulama sufi dulu itu kalau mengajarkan pada murid-muridnya kalau ingin cepat bisa zikir, dikirim ke tengah-tengah hutan. Kalau di Timur Tengah ya dikirim di tengah-tengah padang pasir. Apa tujuannya? Kalau di tengah hutan itu kan fokus Allah, karena saking takutnya. Loh, iya, saya dulu sama guru saya disuruh pergi ke satu tempat, nggak tanggung-tanggung. Pertama latihan saya disuruh pergi ke Pangandaran, dikasih alamat. Ternyata itu namanya Nusa Kambangan. Saya pikir Nusa Kambangan itu ya hanya tempatnya penjara yang luar biasa itu, ketatnya. Datanya situ banyak pulau. Terus saya disuruh pilih pulau di satu tempat itu, ternyata ada goa di situnya. Di bawahnya ada air mengalir untuk minum, untuk mandi dan sebagainya. Saya di situ zikir latihan wirid itu hampir 40 hari. Saking fokusnya mulakhabatil qalbi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya fokus kepada Allah. Karena bayangannya ini di Segoro Kidul, di Laut Selatan. Jangan-jangan yang datang Nyai Roro Kidul. Apalagi pada waktu itu kan di TV itu filmnya yang horor-horor, Susana dan sebagainya ya, waktu tahun 80-90. Wah, ini jangan-jangan Susana yang datang. Jadi fokusnya ke minta kepada Allah itu beneran. Tiba-tiba di depan saya gludak, duk duk buk. Terpaksa nyalain senter. Ya Allah, ternyata batu yang tadinya air netes itu kan terus panjang-panjang kayak es krim memanjang itu kayak lilin, itu jatuh. Terus saya gini, ya Allah, kenapa jatuh kok tidak tadi siang? Malam-malam jatuh, akhirnya kan kaget. Akhirnya karena di situ tidak ada pencahayaan sama sekali, yang kita butuhkan kan cahaya dari dalam diri kita. Ya, akhirnya keluarlah dari dalam diri itu, yang gelap itu kelihatan terang, tapi kita mencari sumber cahaya tidak ada. Disitulah anwaru tajalli jalal jamalnya Allah. Tapi karena pesannya guru saya harus secret itu, tahu bahasanya secret apa? Bahasa Jawanya apa? Kumbi, harus kumbi. Cerita enggak? Ujian ini.
cerita enggak. Terus tiba-tiba pagi ketemu orang, Assalamualaikum Mas. Orang itu turun dari kapal diesel itu, katanya bawa makanan, bawa apa, bawa kopi dikasihkan ke saya. Diminum enggak, dimakan enggak. Pesannya guru tidak boleh terlalu kenyang, nanti kenyang ngantuk. Kalau pengen ke sana saya antar, enggak apa-apa, latihan di sana 40 hari. Loh iya, karena sudah nggak ada orang, selatan itu sudah sana, laut bebas. Jadi tawakalnya tingkat tinggi. Yes, pokoknya budal selamat mulai selamat. Saya mengingat begini aja, oh bapakku ngasih saya nama Widodo, itu kan terjemahnya kan selamat. Model dia tetap selamat. Nah, jadi di situ latihannya di situ. Nah, gimana kita orang zaman now bisa cepat, bisa mukasyafah, musyahadah kepada Allah, zikir di sebelahnya TV Android, terus anaknya muter TV Android. Jadi kayak saya ini sebelahnya TV Android semua. Lawang saya ngajari jamaah ngaji Sirul Asror, disuruh zikir ke kamar, semua yang namanya kebendaan ditinggalkan, tapi HP-nya dibawa masuk, ada kelunting dilihat. Jadi ngaku aja lah, nggak usah malu-malu, ya kan? Masa disuruh zikir wirid masuk kamar bawa kopi? Kenapa bawa kopi? Biar nggak ngantuk, Gus. Ya ini bedanya murid sufi zaman now sama zaman old, ya zaman baheula itu. Jadi kalau mau mendekat Allah ya semualah yang apa melekat pada diri kita tinggalkan dulu ya sementara. Kalau rumahnya Bapak Ibu besar, bikinlah satu tempat untuk mihrab, ya. Para nabi dan rasul itu punya tempat untuk mihrab. Nabi Muhammad karena mau bikin mihrab di Mekah dekat Ka'bah itu takut diganggu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy dan sebagainya, maka Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira untuk mihrabnya. Atau kalau kurang serem ya bikinlah ruang bawah tanah itu masuk 3 meter, nah itu khusus untuk zikir wirid. Kalau tidak mau dikirim ke mana? Pangandaran. Mumpung gubernurnya baik, Kang Dedi, nanti minta dikirim ke sana. Ya, ternyata banyak pulau bisa kita tempati untuk zikir. Dan sekarang hutan-hutan yang di kita nggak serem lagi, di tengah-tengah ada perhutani, ada villa-villa. Dulu saya di Mojokerto, punyanya Erlangga itu masih bisa saya pakai zikir wirid gitu bersama teman-teman. Ini lama-lama Jalmo Moro, Jalmo Wisoto. Sekarang sudah ada hotel di situ. Saya pergi ke sana ternyata sudah terang semua. Waduh, gimana ini? Ini dulu tempat apa namanya latihan spiritualnya Raja Erlangga sama sekretaris kabinetnya namanya Narutama. Masih dulu ada tuh masih bisa terbuka mukasyafah siapapun yang saja ke sana. Tapi sekarang sudah begitu ya, gimana lagi? Terus masuknya sudah dikomersilkan lagi. Alasannya buat APBD. Mosok sih kabeh dipajeki sampai mlebu nggone demit dari pajeki. Masuk apa namanya hiburan malam sih nggak apa-apa, ini mau tirakat aja masuknya pakai karcis pakai ini ya, mau ke atas itu ya digituin pakai karcis. Jadi memang kendala kita itu nggak bisa fokus. Fokusnya apa? Fokus untuk zikir. Kita nggak punya mihrab. Kita harus sadar Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi itu bukan di Ka'bah, bukan di Masjidil Haram, tapi di Gua Hira.
Nah, kalau sudah terima wahyu baru latihan, baru prakteknya di Masjidil Haram. Kita ya sama. Ke sana ke Wonosalam. Saya survei Wonosalam tempat wisata. Saya lewat Medowo kok ya sudah ada lagi tempat wisata. Wah, ya gak serem ini namanya di dunia ini ya. Latihan nggak bisa. Ya, jadi pertanyaannya tadi, kenapa kok saya nggak bisa? Nggak bisa, bukan karena nggak mampu kita, tapi memang kondisi zaman sekarang yang menyebabkan kita sulit. Kalau mau, makanya di dalam kitab tasawuf dinamakan uzlah. Uzlah itu minggato kono, bahasa Jawanya, ya bahasa Jawa karena pergi meninggalkan keramaian itu uzlah. Ya. Kalau sudah uzlah berhasil, latihannya katanya Imam Ghazali harus di tengah-tengah pasar. Zikirnya. Saya dulu zikir, latihan gak di tengah pasar. Ada klub malam yang namanya ngetop di Surabaya itu, namanya Color. Saya minta sama teman saya, nggak taunya yang punya Color teman saya. Masuk ke Color, dung, saya malah pengen berzikir di situ, dung-dungnya itu bisa mengalah. Saya masih kalah nggak dengan suara dung-dungnya. Pertama-tama saya bisa bertahan, lama-lama nggak bisa bertahan. Karena apa? Di panggung depan itu ada cewek-cewek cantik naik ke panggung. Ya Allah, jalal jamalmu ada di depanku, aku nggak bisa menahan ini dung. Akhirnya saya mohon izin keluar. Ya latihannya begitu, bukan kok masuk ke situ maksiat enggak. Cik kalah enggak karo dunia maksiat orang bertakwa itu. Ternyata berat jadi orang bertakwa, diuji gitu aja sudah tepar. Saya keluar lagi, pikir lagi, masuk lagi. Ternyata 50% menang, 50% kalah sama iblis. Ya, jadi intinya memang kondisi yang membuat kita sulit berhasil itu karena keadaan. Yang di Zoom ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan paragraf bawahnya. Iklam perlu diketahui. Iklam perlu diketahui anna bahwa si mata di sana ada juga ruhan ruh akhoro yang lain wahwa yaitu al-tofu yang lebih halus minal arwahi daripada ruh-ruh kulliha semua wahwa yaitu tiflul ma'ani, namanya tiflul ma'ani. Jadi waktu pertama dijelaskan Syekh Abdul Qadir di awal-awal namanya tiflul ma'ani, ini ruh yang lebih lembut daripada ruh kita. Wahwa yaitu latifatun latifah. Nah, istilahnya nggak usah kita ganti karena ini istilahnya orang Thariqah. Latifatun latifah. Dahiyatun yang selalu mengajak.
bihadhil atwari kembali ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Wa qalu dan berkata para sufi, hadhir ruhi ini adalah ruh, atau ruh ini adalah la takunu tidak dimiliki likulli wahidin sembarang orang bal tetapi dia hanya lil khawasi dimiliki orang-orang khusus, kama qala Allah ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, yulqir ruha, yulqi Allah menetapkan ar-ruha ruh min amrihi atas perintahnya alaman kepada siapapun yasha'u yang dikehendaki min ibadihi di antara hamba-hambanya. Wa hadzal ruh wa hadhihi ruh, ya ini kalau mengikuti ruh berarti hadza, kalau mengikuti mulazamatun hadhihi. Wa hadhihi ruh, dan ruh ini mulazimatun selalu ada. Yang dimaksud wa hadhihi ruh karena ini hadhihi kembalinya adalah tiflul ma'ani. Ya wa hadhihi ruh, dan ruh ini atau ruh yang ini dalam kurung tiflul ma'ani mulazimatun selalu ada alamil kudrati di alam al kudro, musyahadatun menyaksikan zat. Nah itu kurang fi alamil haqiqati ditambah fi ya, sebelum alami fa ya, fi alamil haqiqati di alam hakikat. La taltafitu, la hingga tidak, taltafitu berpaling, ila ghairillahi ta'ala kepada selain Allah ta'ala. Qad saja kama qala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ini tadi kan pertanyaannya kenapa saya nggak bisa-bisa ini dijawab oleh Rasulullah.
Kalau ingin bisa ini dijawab oleh Rasulullah, karena dulu sahabat juga banyak yang nggak bisa. Itu Nabi masih hidup aja gitu, apalagi Nabi sudah wafat. Penyebab tidak bisa, kata Nabi, ad-dunya haramun. Dunia adalah haram ala ahlil akhirati, bagi ahli akhirat. Ya, dunia ini haram bagi ahli akhirat. Kalau Bapak Ibu ingin menginginkan akhirat, ya dunianya haram. Ad-dunya haramun, dunia adalah haram ala ahlil akhirati, bagi ahli akhirat. Wal akhiratu, dan akhirat haramun adalah haram ala ahli dunia, bagi ahli dunia. Wahuma, dan keduanya, ya dunia dan akhirat, haramani, haram ala ahlillah, bagi ahlinya Allah. Rawahu Tailami. Di situ gak ada. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tailami. Jadi kalau ingin sukses, artinya apa? Dunia haram bagi ahli akhirat. Maksudnya kalau lagi kita sedang menuju Allah, atribut keduniaan, kebendaan kita harus ditinggalkan. Ya. Jadi masuk kamar lah, gampangnya paling mudah gini. Bukan maknanya kita nggak boleh dunia, tapi maksudnya ketika kita berlatih mau menuju Allah, semua yang bersifat kebendaan harus kita tinggalkan. Materi apapun kita tinggalkan. Jadi gini, kita mau latihan zikir nih di kamar, katakanlah kita latih ini hari ini 1 jam atau setengah jam. Apa yang membuat Bapak Ibu risau? Melihat keluar kayaknya mendung enggak ya? Jemuran-jemuran itu jangan ditaruh di luar. Nanti giliran pas dikir Allah lagi mau ekstase, kotek, waduh, hujan itu ya. Aduh, akhirnya enggak jadi. Batal. Jadi latih seperti itu, artinya meninggalkan dunia, yaitu latihan tinggalkan dunia. Jangan latihan zikir waktu jemur padi 2 ton. Terus ngakali istrinya, aku tak latihan zikir sih, yo latihan gusin. Nang kula udan ya apa? Ya wis pokok entas nek udan. Nah ya, jadi latihan zikir seperti itu. Kita kan punya pernak-pernik ini, kalau ibu-ibu perhiasan emas itu ya jangan dibawa zikir. Dilepas. Kasih saya nggak apa-apa, ini mumpung harga emas 2 juta. Saya bawa ke Pare, nanti dapat uang banyak. Ya, bapak-bapak kan suka yang ada cincinnya, dan itu dilepas. Kalau bikin wirid, ditaruh di laci, di kotak latihannya. Pokoknya kalau ingin latihan meninggalkan dunia, ya persis lah ketika kita ikhram. Gimana Gus, gak usah pakai baju, ya pakai baju jangan batik yang harga 500. Batik danar hadi dipakai latihan wirid, Allah. Terus sambil gini, tawajuh ke bawah ini, terus ingat, ini kan kelihatan tuh merek danar hadi. Gak ingat Allah, ingat 500.000, batikku 500.000. Ya. Alasannya bawa apa kok HP dibawa ke dalam, apa? Ini saya pakai alarm Gus. Alarm gak usah dipikirkan, kamu capek sudah keluar. Itu mengganggu, nanti suaranya klunding Sopi. Itu kan dunia sekarang banyak gangguannya gitu. Makanya diharamkan oleh Nabi ketika ingin kepada Allah itu tinggalkan. Jadi dunia juga haram bagi ahli akhirat, akhirat juga haram bagi ahli dunia. Dunia dan akhirat juga haram bagi ahlullah.
Kalau menuju Allah ya semua ditinggalkan. Oh, kalau kita tasawuf beneran menyebut nama kita dengan ngasih embel-embel gelar akademis saja masih menghalangi. Malah ditulis Kiai Haji. Nanti gak celuk Kiai Haji, aku Kiai tenan. Gak dipanggil Haji, aku kemarin udah 2 kali naik haji. Yang satu pakai visa Furoda, yang satu pakai VVIP. Loh iya, saya haji naik itu tidurnya di Hilton, gak ditangkap sama polisi di Hilton. Keluar dari Hilton baru ditangkap tuh beli sabun mandi, beli sikat gigi, beli order baru ditangkap. Ternyata apa? Visa itu visa-visaan. Katanya kan dulu ini undangan putra mahkota raja. Soal Indonesia wis pokoknya istilahnya macam-macam, pintar. Ya. Jadi kalau ingin dunia ya sudah, ya akhirat nggak usah dipelajari. Makanya belajar tasawuf itu, makanya saya kan sudah sampaikan, Allah sendiri yang menjalankan Bapak Ibu untuk mempelajari tasawuf. Jangan khawatir nggak paham. Semangat dan semangat. Nanti yang menjauhkan dari tasawuf ya Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Wong kita sudah dikasih tahu, ahlullah itu sudah nggak tertarik yang namanya surga neraka, level-levelan surga Firdaus, surga Jannatun Naim sudah nggak mau. Apalagi bidadari. Bidadari kan ya kayak selebgram itu tuh kalau di dunia. Kalau sama selebgram kasih jatah 15 juta, kalau sama istrinya 5 juta suruh nyukupin. Nah, kalau rawat bidadari lebih mahal kan? Jadi kadang-kadang tertawa itu loh. Ini loh di dunia itu kalau ngerawat selebgram jatahnya 15 juta 1 bulan. Kalau ngerawat istrinya, Bu, ini 2,5 juta cukup no yo. Kalau boleh minta pada Allah yang model gitu, wah, ya Allah, laki-laki yang model gitu itu jungkel noy lah. Mau soal yang ngerawat bojone 1,5 juta kan cukup nol, yang ngerawat selebgram berapa? 15 juta. Karena sudah nggak dirawat ya nyanyi Indonesia Raya ke sana kemari. Jadi kan kalau tertawa berarti ngikuti ya. Itu dulu sudah diingatkan sama teman-temannya bojo ngono kuwi. Ya kita lanjutkan, mumpung tinggal ini. Wa tariqul wusuli, dan jalan untuk wusul ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Mutaba'atul jismi, mutaba'atu dengan tetap menjaga al jismi badan, ala berada di ala siratil mustaqim, berada di jalan yang benar. Bi ahkami syariati, dengan melaksanakan hukum-hukum syariat. Lailan wa naharon, malam, wa naharon dan siang. Ya, kalau bahasa Arab lailan didulukan, wa naharon belakangan. Kalau Indonesia ya siang malam, bukan malam dan siang. Ya ini karena bahasa Arab. Wa dawamu dzikrillahi ta'ala, wa dawamu dan melanggengkan zikrillahi ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala.
Fardun hukumnya wajib. Qaimun dan harus dilaksanakan. Alat tolibina oleh para pencari Tuhan atau Allah, oleh para pencari Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina orang-orang yadhkuruna yang mengingat Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala dan dalam keadaan junubihim mereka berbaring, wa yatafakkaruna dan memikirkan ciptaan Allah atau ciptaan kami. Wal muradu yang dimaksud minal qiyami dalam keadaan berdiri, an-naharu di siang hari, wa minal qu'udi dan dalam keadaan duduk, al-lailu di malam hari, wa minal janubi dan menghadap selatan, wal qabdu dan sambil bercengkrama. Bahasanya anak sekarang nongki-nongki. Wal bastu berjalan dengan berkendaraan. Wasihatu dalam keadaan sehat. Wasaqamati dan dalam keadaan sakit. Wal ghaniyu dalam keadaan masih kaya raya. Wal faqri dalam keadaan fakir. Wal izzi dalam keadaan masih terhormat. Wal khuldi dan berkekalan. Ya, wal khuldi dan berkekalan. Wama asbaha dzalik. Wama dan semua asbaha yang serupa dzalika dengan itu. Nah, ini jalan kita menuju usul. Kita jangan mikir zikir itu hanya duduk di kamar. Jadi dalam keadaan kiaman, wakudan, berdiri, duduk, sambil ngobrol di warung kopi, di pasar, hati kita tetap Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah.
Ya, ini yang dimaksud di dalam kitab ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Walaupun berbaring ya di bed, spring bednya rumah sakit ya, Allah Allah Allah, terus disambung, ya Allah Gus, loro kula kaya ngeten Gus, salah napa kula Gus, dongakne Allahumma ya Allah, kalau dia lebih baik hidup maka hidupkanlah dia, kalau lebih baik kematian baginya maka matikanlah dia. Orang disambangi temannya kok ya, gimana saya ini salah apa, kok saya sakit seperti ini, akhirnya mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diperbuat, malah luntur nanti kebaikannya. Oh, dikasih sakit itu diuji biar rontok dosa kita. Malahan anaknya sama cucunya suruh foto, runding foto, terus ditulis, ya Allah ampunilah hamba, ditulis di story WA-nya. Nah, jadi maksudnya, oleh yang dimaksud Allah itu, kita berdiri pun ya mengingat Allah, berjalan kaki mengingat Allah, berjalan naik kendaraan juga tetap mengingat Allah, 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 Allah. Kalau la ilaha illallah kepanjangan ya Allah, Allah, Allah. Allah, Allah kepanjangan ya hu, 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 hu. Ya. Jadi jangan seperti orang awam menganggapnya zikir itu harus duduk bersila sambil menghadap kiblat. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la maujuda illallah. Jadi apapun di semua aktivitas kita tetap Allah, Allah, Allah. Semua aktivitas tetap Allah, Allah. Keadaan masih kaya raya ya Allah, Allah miskin ya Allah, Allah. Bukan kaya raya yang diingat bukan Allah, selebgram, selebgram. Giliran miskin Allah, Allah. Ketika masih terhormat, dia harus dihormati. Ketika dijatuhkan oleh Allah martabatnya, barulah dia, ya Allah, salah saya apa? Kok semua jadi begini? Allah, Allah, Allah. Kata Allah, telat, telat. Dulu suruh ngaji, nggak ngaji-ngaji, telat, telat. Allah kan gitu. Ya makanya kadang-kadang kalau sudah dijatuhkan Allah baru ingat Allah. Kalau masih jaya, masih berkuasa, nggak mau suruh ingat Allah. Kalau dulu masih jaya, masih kuasa, masih kaya, bagi zakat itu nggak mau datangi orang miskin. Orang miskin dipanggil, dikasih apa? Kupon. Itu menghina Gusti Allah. Kalau mau zakat ya sudah datangi ke rumahnya masing-masing. Masih gengsi ya nyuruh orang lah, nyuruh orang untuk mengantarkan. Sayyidina Umar bin Khattab aja dipikul sampai ke negeri Syam, bagikan zakat. Zakat itu mulai zakat mal, zakat fitrah. Makanya dulu kalau zaman Nabi hamil itu dapat bagian, karena apa? Mengambil dari para agniya dan orang-orang yang bayar zakat, dikumpulkan terus dibagi. Nah, hamil sekarang tunggu-tunggu berokokan. Nah ini bah, nah ini buka jin, kan catat tidak itu pun dicatat buka, pun ditungani sudah didoakan. Itu minta bagian dari amil zakat. Jadi amil dalam pada waktu Nabi dengan kita sudah berbeda. Zaman Nabi itu mengambil ke rumah-rumah dan membagikan. Ya, jadi kita dalam kondisi apapun tetap zikrullah, mengingat Allah. Ya latihanlah. Mau berjalan kemana, Surabaya sini, coba zikir Allah, 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 dapat berapa? Saya itu merasakan gini Surabaya itu kalau saya sedang berzikir, saya lebih enak kalau naik mobil sendiri, nggak ada yang ngejak omong-omong zikir. Sampai Waruh Gunung itu cuma 30 menit nggak ada. Kalau zikir
Tapi kalau bawa temen jauh omong cerita ngalung itu malah nggak nyampe. Nyampainya bisa 1,5 jam nyampe baru gunung. Kalau nggak ngebut ya kita nyantai nyampe. Karena apa? Ruang waktu kita dipindahkan oleh Allah menjadi cepat, tapi perjalanan kita tetap 50 km per jam. Yang menentukan waktu kan Allah dalam takdirnya. Ya kita sudah masuk ke dalam takdirnya Allah, cepat nyampe. Ya, mungkin ada pertanyaan? Oke. Jadi yang dimaksud zikrullah itu ya begini nih. Oke. Apapun kegiatan kita, aktivitas sehari-hari tetap ingat Allah. Jadi bukan hanya pergi sholat 5 waktu baru ingat Allah, itu pun berapa detik ingatnya Allah Akbar, itu sudah hilang ingatan kita. Kalau udah ingat berarti apa namanya? Bode. Nah, ya. Jadi yang dimaksud mengingat Allah itu ya semua aktivitas kita selalu mengingat Allah. Terima uang banyak 1 gebok ya Allah ngitung uangnya. Batonya 10 juta palsu dimasukkan kotak amal. Allah. Ya yang di zoom mungkin di zoom. Jadi ini bab zikir ya, kita sudah banyak zikir, tinggal memahami ini. Kalau ingin zikir kolbu, ya, zikir sir, zikir khafi. Nanti saya ajarkan bagaimana zikir akhfal khafi, rahasia yang sangat rahasia. Karena di dalam kolbu ada namanya fuad, di dalam fuad ada namanya sir, di dalam sir itulah ada aku. Paham siapa aku? Ya, di dalam kolbu ada sir, dalam sir ada fuad, di dalam fuad ada sir, yang lagi kemudian ada aku. Jadi sebenarnya aku itu ya ada di situ. Nah, yang kita bahas kalau sudah aku berarti bicaranya adalah metafisika, bukan fisika. Tapi kalau kita nggak paham fisika, bagaimana memahami metafisika? Jadi fisika ya harus kita pahami. Masih mau belajar fisika? Kemarin kan belajar filsafat, itu sudah paham. Perlu ngaji lagi filsafat enggak? Kemarin kan lebaran pada menyampaikan ke saya kalau ingin ngaji filsafat. Kalau ngaji filsafat mungkin bisanya ya hanya ahad kedua. Ya, karena jamaah ada yang mau khatam ngaji hadis, ya itulah kita tempati ngaji filsafat bagi yang mau ikut nanti siang jam 2 sampai jam 4. Itu yang dari sekian banyak orang yang datang menyampaikan seperti itu, saya lihat jadwal kalau yang mau bisa nyaman ya di ahad kedua. Jadi lebih nyaman ahad apa Sabtu? Saya itu takutnya begini karena saya pengalaman di Kediri. Kalau ada apa-apa Sabtu sama Ahad itu ini family time, Pak. Terus saya sama orang banyak itu udah piye family time kok duwe family ku dedek dhewe. Kita itu bersama family sudah sejak tahun berapa? Masa sih kurang ya family time. Oh ini kalau ngopi time ya oke lah ngopi time. Oke, Sabtu kan ngaji, tapi kalau Sabtu kedua kan tidak ada ngaji, adanya kan Ahad kedua. Oke, jadi Ahad kedua itu kan libur Ahad.
Jadi kemarin ya saya sampaikan begini, ya sudah kalau mau ngaji yang siapa aja yang mau ikut aja lah, yang mau lanjut ikut monggo, tapi di ahad kedua. Yang masih punya family time, masih punya catering, punya anu ya nggak usah ngikut ngaji, nggak apa-apa. Oke, nah apa nanti saya umumkan yang mau bukan di bulan, mungkin bulan depan baru bisa kita mulai, ini kan nanggung. Jadi makin kesini kita belajar tasawuf itu metafisikanya makin jauh. Bapak Ibu belajar metafisika harus paham fisika. Okay. Makanya tadi namanya awalim itu kosmos. Nah di dalam kosmos ada apa? Ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Ingat masa, ingat kosmos. Ya itu akhirnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan karena waktunya sudah jam 10 ya. Mari kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulli syai' wa la tas'alana an kulli syai' wa la tukhasibna kulli syai' ahdina kulli syai' ala khulubika. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awala majlisina hadza salahan wa usadu falahan wa rahmatan wa nimatan wa taqribatan wa maghfiratan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.